guys, kenalin nama aku Nuraini Aminata. Bisa disingkat jadi Aita, tapi panggilan ini cuma untuk orang-orang tersayang. Syarat untuk orang yang tersayang harus like, comment, and subscribe. Bye-bye. Check it out. Oke, di sini aku bakal meresensi satu buah novel yang pernah aku baca, guys. Jadi, buat yang suka baca atau hobinya baca, yuk ngumpul. Nah, novel yang akan aku resensikan ke kalian ini berjudul Tidak Hilang Sebuah Nama, yang ditulis oleh Galang Lutfianto, yang diterbitkan pada tahun 2008 di PT Era Adicitra Intermedia, dengan ketebalan buku 202 halaman. Oke, kita bakal masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu bagian sinopsis. Bagian ini bakal mengandung potongan-potongan cerita atau spoiler dari cerita yang novel dengan judul Tidak Hilang Sebuah Nama. Jadi, buat kalian yang malas baca tapi ingin tahu ceritanya, yuk nyimak kuy. Novel ini menceritakan tentang dua anak kembar perempuan yang bernama Odip dan Olip. Mereka berdua adalah dua anak kembar yatim piatu. Ayahnya meninggal dikarenakan kecelakaan, sedangkan ibunya meninggal tidak lama setelah kepergian ayahnya. Odip dan Olip adalah dua anak kembar yang memiliki paras yang cantik. Odip adalah anak yang sangat aktif, hingga pada suatu hari kemalangan datang menimpanya, yang menyebabkan separuh dari wajah Odip itu mengalami luka bakar. Semenjak kejadian itu, Odip menjadi seorang yang pemarah, iri, dan bahkan menyimpan rasa dendam kepada Olip yang memiliki wajah cantik dibandingkan dirinya. Sementara Olip memiliki sifat yang ramah, penyayang, serta soleh dan taat dalam menjalankan ajaran Islam. Pada suatu ketika, Odip yang dihantui oleh rasa dendam dan iri pada adiknya yang bernama Olip ini berencana melukai wajah Olip dengan belati yang dipegangnya. Dia bergumam bahwa mereka berdua adalah anak kembar. Jadi, apa yang dirasakan Odip adalah yang harus dirasakan oleh Olip juga. Olip yang melakukan perlawanan langsung menyemprotkan merica ke wajah Odip yang membuat naas baginya. Belati yang di tangan Odip malah menyayat leher Olip, yang tidak disengaja malah menewaskan Olip. Odip pun terkejut melihat kondisi Olip yang sudah tak bernyawa. Ia menyesal, tetapi ini juga bukan kesengajaan dari Odip. Dia langsung saja menyeret mayat Olip ke bak mandi dan menyiraminya dengan formalin dan wangi-wangian. Setelah mengunci pintu kamar mandi, Olip langsung saja berjalan menuju ke kamarnya dan melihat secangkir kertas yang pernah diberikan Olip kepadanya. Setelah membukanya, kertas itu adalah formulir yang bertuliskan bahwa Olip akan melaksanakan operasi yang biayanya telah dibayar lunas oleh Olip. Senang bukan kepalang setelah Odip mengetahui isi surat itu. Tetapi, setelah menjalani operasi, Odip harus menjalani hidup dengan dua identitas, yaitu sebagai Odip dan juga sebagai Olip. Beberapa pekan pasca operasi, wajah Odip kini menjadi cantik, tetapi kini dia juga harus berperan sebagai Olip yang menggunakan kerudung agar orang-orang sekitar tidak mencurigai akan hilangnya Olip. Dalam hatinya Odip bergumam bahwa dia juga penasaran mengapa Olip memilih untuk pindah agama ke agama Islam. Pada suatu ketika selepas pulang bekerja, Olip merasa ada yang tidak beres dengan apartemennya setelah melihat tetesan air yang menuju ke kamar mandi. Benar saja gumamannya bahwa mayat Olip hilang. Dia bergumam bahwa bukan saja polisi atau pencuri yang mencuri mayat Olip. Setelah berpikir keras, Odip menyimpulkan bahwa ada satu orang yang dicurigainya, yaitu Mr. Brian. Setelah bertanya pada Mr. Brian di mana keberadaan Olip dan nihil jawabannya bahwa Mr. Brian tidak mengetahuinya, dia langsung saja bergegas untuk pulang. Begitu pulang dan sampai di apartemennya dan melihat semua yang ada, dia tidak mengira bahwa yang akan menculik mayat Olip adalah Charles, yaitu satpam di apartemennya. Charles yang sering berpatroli ke kamar-kamar apartemennya mencium bau yang tak sedap dari kamar Odip dan langsung saja memeriksanya, dan dia menemukan mayat Olip yang tergelinang di bak mandi dengan wajah yang sudah mengenaskan.
Charles yang menyimpan perasaan terhadap Olive kini mulai curiga dengan perubahan sikap Olive terhadapnya, sehingga membuatnya semakin curiga dengan gelagatnya Olive. Charles yang telah dibutakan oleh cintanya kepada Olive ingin membalaskan dendam Olive kepada Olive, tetapi untung saja telah datang polisi yang langsung menghentikan perbuatan Charles. Charles mendapatkan tembakan di bagian kakinya karena mencoba memberontak, sedangkan Olive telah masuk penjara dikarenakan perbuatan yang telah membunuh saudara kembarnya. Oke, teman-teman, di sini karena kita meresensi buku novel, kurang afdol kalau kita tidak membahas kekurangan dan kelebihan dari novel ini. Kita akan membahas kelebihannya dulu. Yang pertama, ada beberapa gambar yang sedikit bisa menjelaskan alur dari cerita ini. Yang kedua, cover gambar yang menarik pembaca. Yang ketiga, alur pada buku ini mudah dimengerti. Next, kekurangan dari novel ini yaitu yang pertama, banyak menggunakan istilah asing yang membuat pembaca kesulitan untuk mengartikannya. Yang kedua, banyak menggunakan bahasa asing yang tidak baku, yaitu bahasa sehari-hari. Sekian dari resensi buku ini. Bye!